وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wal muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita. Insyaallah ini pembahasan akhir dengan tentang masalah taharah. Kita masuk akhir bab haid, nifas, istihadah. Wa yahrumu bil haidhi qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bil ilmi fid darain. Wa yahrumu bil haidhi wan nifas. Dan perkara-perkara yang haram bagi orang yang haid dan nifas. Haid dan nifas ini hukumnya sama, yaitu telah terjadi kesepakatan para ulama. Apa saja yang diharamkan? Ya, berbeda dengan istihadah, karena istihadah itu tidak masuk hukum haid, tidak juga nifas. Ya. Ada 8 perkara. Ya, maksudnya 8 perkara ini tidak mencakup semuanya. Ada perkara yang dia tidak disebutkan, semisal tolak. Yang pertama as-salatu, ya, salat semuanya. Ini berdasarkan ijma' para ulama. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abir sabil. Illa 'abiri sabil, ya, tidak boleh juga orang yang dia itu junub di sini hadas akbar, di antaranya haid. Maka apa? Maka tidak boleh dia masuk ke masjid untuk sholat dalam kondisi dia haid atau nifas. Illa 'abiri sabil, kecuali orang yang dia hanya lewat saja. Kemudian ja'an Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anhu, riwayat dari Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha idza aqbalat haidatuki fada'i salata wa idza adbarat faghsili anki dam thumma shalli. Kalau sudah datang haidmu, jadi tinggalkan salat ketika itu. Jangan salat kalau ada haid. Karena apa? Karena dia tidak wajib. Dan juga apa? Dan dia haram kalau dia melakukan salat dalam kondisi haid. Wasom yang kedua. Yang kedua adalah as-shaum, puasa. Berdasarkan riwayat Aisyah yang sudah berlalu, bahwasanya kami umirna bi qada'i shaum wala nu'mar bi qada'i as-shalah. Kami diperintahkan untuk qada puasa, tetapi tidak diperintahkan untuk qada salat. Ini menunjukkan bahwasanya salat dan puasa dia satu hukum dalam hal tidak boleh dia melakukannya ketika kondisi haid. Ya, haram hukumnya. Yang ketiga qiraatul Quran. Ya. Qiraatul Quran, menyentuh membaca Al-Quran. Ya, jadi dia tidak menyentuh Al-Quran, dia membaca saja. Ini sama hukumnya dalam mazhab Syafi'i. Dia bi an tatalaffadha wa tusmi' nafsaha idza kanat mu'tadilat sama' bila mani' ta'ziman li kitabillah. Ini dalam rangka untuk mengagungkan kitabullah. Ya, tidak boleh dia dalam kondisi haid membaca Al-Qur'anul Karim. Wali hadits la taqra'ul haid wal junub syai'an minal Qur'an. Ya, ini diriwayatkan dari Abu Daud dan Tirmidzi. Riwayatnya lemah tapi ya. Jangan kalian membaca Al-Qur'an dalam kondisi junub ataupun haid. Ya. Ini dalam kondisi apa? Dia melafatkannya, terdengar, dia bisa mendengarnya dengan jelas. Ya, maka diharamkan hukumnya dalam mazhab Syafi'i. Walau ajrat al-haid wan nufas al-Qur'an ala qalbiha aw nazarat fil mushaf lam yahrum. Adapun kalau dia hanya sekedar di dalam hati, ya, atau dia itu membacanya tanpa dia melafatkan, hanya sekedar dia lihat lirik Al-Quran, dia baca dalam hatinya, maka ini lam yahrum, tidak haram, karena itu tidak dikatakan qiraah. Ya. Wa ammal adhkar allati minal Quran fa idza qara'atha la biqasdi qiraatil Quran fa innahu jaiz. Adapun zikir-zikir yang dia diambil dari Al-Qur'anul Karim, kalau dia baca seperti dia misalkan zikir pagi petang, atau dia zikir untuk menzikirkan anaknya, ya, zikir untuk tahassunan untuk anaknya,
ya, maka itu dengan catatan tidak dia maksudkan untuk membaca Al-Quran, ya, dia maksudnya yang lain selain maksud tilawah, maka kita katakan itu jaizun, boleh hukumnya, ya, boleh hukumnya. Fa innahu jaizun kaqaulihi 'inda rukub subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya, dicontohkan di sini seperti orang yang dia naik kendaraan, dia baca apa? Dia baca zikir naik kendaraan. Padahal zikir itu diambil dari Al-Qur'an. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ya, Maha suci Allah yang sudah memudahkan kita untuk urusan ini, menjalankan kita. Ya. Wa amma idza qasarat bidzalik qiraatul Qur'an wahdah atau zikir fa innahu. Adapun kalau dia membaca zikir tersebut dengan tujuan untuk tilawah Al-Qur'an, ya, maka itu masuk hukum haram. Masuk hukum haram. Atau dia maksudkan baca Al-Qur'an plus zikir, maka tetap sama hukumnya haram. Wa masul mushaf, yang keempat di sini menyentuh Al-Qur'an. Wa masul mushaf, menyentuh mushaf. Pertama al-mushaf itu yang dimaksud adalah yang dia makana huruf hijaiyah atau huruf ayat Al-Quran aktsar min ghairi. Kalau dia hurufnya lebih banyak dibandingkan selainnya misalkan terjemahnya atau tafsirnya, maka kita katakan itu mushaf hukumnya, berlaku hukum yang terkait hukum mushaf. Berbeda kalau misalkan dia ada tafsirnya, tafsir misalkan tafsir yang paling ringkas tafsirul Jalalain, maka dia apa? Maka dia lebih banyak selain Al-Quran, maka tidak dihukumi hukum mushaf, ya, dengan catatan dia lebih banyak, ya, tidak dihukumi hukum mushaf. Maka yang seperti itu boleh dia menyentuh, ya, menyentuh tafsir, ya, menyentuh tafsir dibolehkan. Yang penting dia tidak menyentuh tulisan Al-Qur'annya, ya. Maka orang yang dia menyentuh mushaf, yang dia tulisan Al-Qur'annya lebih banyak dibandingkan yang lainnya, ya, maka dia terlarang, menyentuhnya saja terlarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya yaitu Al-Qur'an kecuali orang-orang yang telah suci. Mereka yang sudah berwudu, ya, boleh memegang itu. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam la yamassul Qur'an illa tahir, tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Nah, dalam masalah ini mazhab Syafi'i berpegangan dengan dua dalil ini, ayat dengan hadis, yang menunjukkan hadis itu mentafsirkan Al-Qur'an. Ketika disebutkan bahwasanya ada pandangan lain yang dimaksud dengan dilarang menyentuh Al-Qur'an di sini adalah orang-orang yang disucikan, maksudnya adalah para malaikat ketika di awal sebelum turunnya Al-Qur'an. Ya, ada yang mengatakan tidak menyentuhnya itu bukan Al-Qur'an tetapi apa? Tetapi Lauh Mahfuz. Ya. Beragam penafsiran. Padahal ada tafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Qur'an illa tahir, tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Maka ini menafsirkan ayat. Kemudian hamlul mushaf. Jadi dia tidak menyentuh mushafnya, tapi dia membawanya. Ya, membawanya itu bisa dengan dia bawa ada hardcovernya misalkan, ya, atau dia meletakkannya di dalam sakunya, atau dia membawa di dalam tasnya, ya. Maka dia hamlul mushaf itu termasuk haram hukumnya, karena itu idza haruma masal mushaf fa hamluhu min bab aula. Kalau menyentuhnya saja haram, apalagi hanya sekedar membawanya, ya. Illa an yakun fi wasat mata', kecuali kalau dia itu membawa tas atau kresek atau plastik atau apalah itu bentuknya, yang dia bawa dia Al-Qur'an pengikut saja, dia bawa makanan, bawa buku, bawa baju, kemudian mushaf ditaruh di situ. Jadi dia bukan bawa mushafnya, tapi dia bawa peralatan dia atau barang dia, maka tidak masuk hukum haram. Kemudian selanjutnya dukhul masjid, masuk masjid, ya. Ya, masuk masjid. Orang yang dia masuk masjid bagi orang yang haid dan nifas ataupun junub, dia haram hukumnya, ya, haram hukumnya.
sebelumnya di sini ada tanbih bagus. Al-haid wan nufasa, orang yang haid dan nifas, in khafat 'alal mushaf min gharaqin aw najasatin aw al-wuqu' fi yadi kafirin fa inna yajib 'alaiha hamlu hina idzin. Orang yang dia khawatir dia tenggelam misalnya mushafnya, atau dia terkena najasa, atau dia diambil orang kafir atau semisalnya, maka dia wajib dia membawanya meskipun dia kondisi junub dan nifas. Kadzalika yajuzu laha hamluh in khafat 'alaihi min as-sariqah. Atau misalnya takut dicuri, ya diambil dia bawa. Maka tidak mengapa yang seperti ini karena apa? Ada darurah. Yang selanjutnya dukhul masjid, ya. Karena berdasarkan riwayat dari Nabi SAW mengatakan, inni la uhillul masjid li haidin wala junub. Aku tidak halalkan masjid ini bagi orang yang haid maupun junub. Kenapa? Karena haid dan junub itu dia tidak setiap hari, ya, tidak setiap hari dia sebulan berapa kali gitu kan. Maka dia tunggu dia mandi suci baru dia masuk masjid. Ya, adapun dia dalam kondisi haid, maka dia terlarang masuk dalam masjid. Yang dimaksud adalah masuk ini adalah al-mukthu itu dia diam di situ, berdiri maupun duduk meskipun dengan kadar tumakninah. Yang melebihi kadar tumakninah maka tidak dibolehkan. Nah, ini riwayat Abu Daud. Nah, riwayat Abu Daud ini riwayat tapi lemah, ya. Tapi mazhab Syafi'i itu terkadang mereka berdalil dengan hadis yang lemah. Tetapi lemahnya di sini apa? Lemah yang dia tidak begitu lemah. Karena itu ada pembahasan dalam ilmu hadis, apakah semua hadis dhaif tidak boleh diamalkan atau bagaimana. Maka dinukil oleh Imam Nawawi bahwasanya ada nukilan dari Imam Ahmad dibolehkan menggunakan hadis dhaif pada beberapa masalah, yaitu fadhail amal yang sifatnya tidak terkait dengan masalah keyakinan atau hukum ibadah. Nah, itu dibolehkan, tetapi dengan catatan-catatan yang distandarkan para ulama ahli hadis, dan itu di pembahasan usul hadis, ya. Bahkan dinukil oleh Imam Nawawi ijma' dalam masalah itu. Wallahu a'lam bishawab, itu ijma'nya apakah benar atau tidak. Walau limujarrad al-ubur, meskipun dia hanya sekedar lewat, ya. Kalau dia hanya lewat dari pintu ke pintu, kalau dia khafatal wis, dia khawatir maksudnya kotor, ya, mungkin menetes atau semisalnya, maka itu haram hukumnya, ya. Tapi kalau dia tidak khawatir, tidak ada yang berceceran seperti sekarang orang pakai softtex itu aman, maka kalau hanya sekedar lewat dibolehkan. Nah, berdasarkan riwayat, berdasarkan firman Allah tadi, illa abir sabil, kecuali bagi orang yang hanya sekedar lewat, maka itu dibolehkan. Kemudian sebelumnya masalah masuk masjid ini, ya, masuk masjid ini itu madhab jumhur para ulama dari kalangan madhab yang 4. Semua madhab yang arba'ah yang 4 itu mengharamkan orang yang junub, orang yang dia hadas akbar, haid masuk diantaranya, itu diharamkan masuk di dalam masjid, ya, itu madhab arba'ah, ya. Yang membolehkan itu madhabnya selain madhab yang arba'ah itu madhab Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maka kita katakan apa dalam masalah seperti itu, ya, kita ikuti yang selamat, yang jumhur itu lebih selamat. Karena apa? Karena qaul jumhur itu aqrab ila shawab, lebih dekat dengan kebenaran. Meskipun menurut kita apa? Menurut kita dalilnya lemah atau semisalnya, maka apa? Maka menyelisih jumhur itu sesuatu yang tidak mudah, ya, tidak mudah. Kenapa? Karena jarang ada pembahasan yang madzhab arba'ah itu bersepakat dalam satu pembahasan illal haq ma'ahum, kecuali kebenaran itu bersama mereka. Tapi dalam masalah ini kita masalah khilafiyah yang sifatnya semuanya selagi mengikuti ulama mujtahidin, maka itu dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Apalagi kalau misalkan dia ikut pendapat ulama yang dia mengatakan dibolehkan kalau ada hajat seperti menuntut ilmu, ya itu silahkan, ya, itu silahkan, itu selagi masih mengikuti pendapat ulama, ya. Tetapi mazhab Syafi'i dan
kita katakan madhab arba'ah semuanya haram hukumnya. Jangan pula yang dia mengikuti selain madhab yang 4 dia terlalu melampaui batas, mengingkari orang-orang yang mengatakan haram masuk masjid bagi yang junub, bagi yang dia haid atau nifas. Ya. Dia ikuti pendapat jumhur ulama. Ya. Pendapat jumhur ulama jauh lebih kuat dibandingkan apa yang Anda pilih dari pendapat yang dikuatkan guru Anda atau ustadz Anda atau syekh Anda. Karena apa? Karena semua guru kita dikumpulkan semuanya tidak bisa mengimbangi ilmunya Imam Ahmad sendirian, apalagi mazhab arba'ah semuanya. Ya. Jadi semua guru kita dikumpulkan, kemudian ilmunya dibandingkan dengan Imam Ahmad, tidak ada apa-apanya. Ya. Setengahnya saja tidak sampai, apalagi semua mazhab arba'ah. Nah, dalam masalah seperti ini kita harus proporsional. Ya. Jangan kita itu maunya dipahami, tetapi tidak mau pahami orang, tapi tidak mau mengakui keilmuan orang lain. Ya. Karena ini terjadi seperti itu. Ya, mengingkari orang yang dia mengikuti mazhab jumhur seperti ini, kemudian dia katakan itu pendapat lemah, ya, pendapat kuat, pendapat yang difatwakan oleh Syekh A, Syekh B, Ustadz A, Ustadz B. Maka itu termasuk kejahilan, ya. Kejahilan. Ya, makanya kita perlu banyak-banyak belajar bagaimana para ulama dahulu dalam masalah yang mereka berselisih, sikap mereka bagaimana, kita pelajari bagaimana cara mereka bersikap, maka itu yang terbaik. Ya. Kemudian at-tawaf, yang selanjutnya diharamkan tawaf, ya, karena ini hukum salat. Kemudian Nabi SAW mengatakan at-tawafu bil bait salatun illa annallaha ahalla fil kalam. Tawaf itu hukum seperti salat, tetapi Allah membolehkan di situ berbicara, yaitu talbiyah. Faman takallam fala yatakallam illa bi khair. Siapa yang mau bicara ketika tawaf, jangan dia berbicara kecuali kebaikan. Yaitu banyak doa, zikir, talbiyah. Wa liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha, dan berdasarkan riwayat dari Aisyah, Nabi mengatakan kepadanya, indama hadat fil haji if'ali ma yaf'alul haj ghair an la tatufi bil bait. Lakukan semua yang dilakukan orang haji kecuali tawaf. Boleh tawaf tanpa tidak boleh tawaf kecuali tawaf. Tidak boleh tawaf karena tawaf disyaratkan harus dia dalam kondisi suci. 6. Kemudian al-wat'u, diharamkan berhubungan suami istri. Ya. Ini bagi yang sudah menikah. Kalau istri haid, jangan kalian paksakan karena itu termasuk sunnatullah kepada mereka. Ya. Di sini disebutkan qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Itu adalah penyakit, itu adalah kotoran, maka hindari. Itu sesuatu yang najis, darah itu. Hindari istri-istri kalian, jauhi, jangan kalian berhubungan dengannya kondisi dia haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurn. Jangan kalian dekati dia sampai dia suci. Fa idza tatahharna. Ya, suci maksudnya suci dari haid. Boleh sudah dia dia berhubungan, tetapi dia harus mandi dulu. Ya, kalau dia sudah mandi, fatuhunna min haitsu amarakumullah. Baru dia silahkan kalian datangi sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ya, maksudnya tidak boleh dia dari belakang, dari dubur. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang-orang yang suka bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah cinta kepada orang yang dia senantiasa bertaharah. Wal istimta' bima baina surra wa rukbah. Di antara yang diharamkan adalah bersenang-senang, yaitu sekedar bercumbu. Ya, dia baina as-surrah, di bagian pusar sampai rukbah, bagian lutut. Jadi di bawah lutut boleh, di atas pusar boleh. Tapi kalau di antara itu tidak boleh. Ya. Maka ini riwayat dari Ibnu Mas'ud, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yahillu li min imraati wa hiya haid. Ya Rasulullah, apa yang halal bagiku, istriku haid? Qala laka ma faqal izar. Boleh semuanya kecuali di atas bagian dari yang tertutupi sarung, yaitu bagian tadi di antara pusar dengan lutut. Maka ini hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim. Ya. Wa yahrumu 'alal junub. Ini mu'tamad Syafi'iyah seperti itu, tetapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau memilih keluar mazhab dalam masalah ini. Beliau menganggap bahwasanya yang dilarang itu kalau dia terkhawatirkan dia
melakukan hubungan. Tapi kalau tidak, maka dia dibolehkan hatta di bagian apa? Yang antara pusar dengan lutut, ya. 6. Maka dalam masalah itu, bagi yang mau mengikuti pendapat Imam Nawawi, dia sah-sah saja dia. Ya, apalagi kalau dia kondisi, kalau dia tidak bertemu dengan istrinya atau dia bercumbu dengan istrinya, dia khawatir terjatuh kepada keharaman, ya, yang lebih parah. Maka apa? Nah, dalam masalah ini ada fusha, ya, ada keluasan. Wa yahrum 'alal junub khamsa asya. Haram bagi orang yang junub 5 perkara. Kalau tadi apa? Haid dan nifas. Kalau ini junub, ya. Junub itu dia keluar air mani atau dia berhubungan tanpa keluar air mani. As-salatu wa qiraatul Qur'an wa masul mushaf wa hamlu wa tawaf fil masjid. Ya, dia lebih sedikit. Kalau tadi sekitar 9 atau 10, kalau sekarang hanya 5. Yaitu salat, membaca Al-Qur'an, menyentuh mushaf, membawa mushaf atau ya, membawa mushaf tanpa menyentuhnya, tawaf, kemudian berdiam diri di masjid. Itu semuanya secara umum sudah berlalu dalil-dalilnya. Wa yahrum 'alal muhdits thalath asya, dan haram bagi orang yang hadas 3 perkara. Hadas asghar, ya, dia buang air kecil, buang angin. As-salatu wat tawaf wa masul mushaf wa hamluh. Menyentuh Al-Qur'an, tawaf karena salat, ya, kemudian tawaf karena tawaf hukum salat, dan menyentuh Al-Qur'an. Jadi orang yang dia hadas asghar maupun akbar tidak boleh menyentuh Al-Qur'anul Karim. Tapi dibolehkan dia mengaji, membaca Al-Qur'an. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan orang junub ataupun orang yang haid. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam masalah ini kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita masuk ke kitabus shalah insyaallah taala.